1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yonatan G dari SBC Tri dan juga pembina di Yayasan Yabes. Hidup normal, itu topik yang kami perbincangkan pagi hari ini. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, Kekasih Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan 0315046000, SMS, WA 081333060000. Tadi ngomong-ngomong terakhir sebelum kita jeda kan Pak Yonatan berbagi, ada omnya Bapak ya, dulu kontraktor, sekarang dalam masa pandemi ini hidroponik ya. Sayuran hidroponik ya. Iya. Ini ada yang nyeletuk nih Mbak dari 8163. Selamat pagi Kak Wahyu. Kontraktor itu rumah kontrakan kerja naik motor ya Kak? Bisa aja gitu ya. Terima kasih. Kita perlu bercanda memang Pak ya. Betul. Hari-hari ini banyak orang stres, jadi kita menyampaikan hal ini dengan ya dibungkus dengan gurauan. Saya harapkan ini bisa lebih masuk ya ke kita, hal-hal yang sederhana ini ya. Pak Yonatan tadi bikin abon, omnya bikin hidroponik. Sebenarnya sih ya Apa? itu kan mungkin karena senggang saja. Senggang, bukan. Banyak yang di rumah sekarang juga bikin masak-masak jual loh Pak. Betul, saya setuju itu. Saya setuju. Saya yang nggak bisa masak pun hari-hari ini juga belajar masak Pak. Ya, saya setuju, ada upaya, ada kita berpikir keras bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa ya menuju ke sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau kita berhenti stuck, malah saya tidak setuju. Ya. Pak, kalau kita ini tidak khawatir, tidak takut ya, firman Tuhan ada ribuan yang mengatakan jangan takut, banyak sekali jangan khawatir, jangan takut begitu ya. Tapi kadang-kadang kita ini tetap takut ya. Nah, orang yang takut atau khawatir itu biasanya tidak bisa melakukan apa-apa malah Pak. Malah buntu, tidak ada ide, tidak ada apa ya istilahnya terobosan-terobosan begitu loh Pak. Nah, bagaimana sih mengalahkan rasa takutnya ini loh? Ya, karena kalau rasa takut itu kan bisa bertambah Bu Ayu, ya. Saya punya sahabat itu gembala, ya. Dia mengeluh mahnya sakit, ya. Dan terus kemudian dia datang ke dokter, ternyata dia divonis apa? Dicurigai COVID. Sampai hari ini nggak boleh pulang. Dan di saat itu kan malah dia bertambah stresnya, bukan berkurang, malah bertambah stres. Jadi dia tambah stres, dia minta dengan sangat untuk tes, malah positif terus karena stres. Dan di minggu yang kedua baru beliau telepon saya. Saya katakan oke, kita bikin perjanjian, tiap hari saya telepon kamu. Saya telepon kamu, saya ajak ngobrol, saya ajak sharing gitu ya. Iya enggak apa-apa Pak Yo gitu ya. Oke, akhirnya saya sempatkan setiap hari saya telepon beliau. Saya ajak canda, saya ajak guyon gitu. Akhirnya dia mengatakan betul ya, sekarang saya bisa baik, saya jam 4 pagi saya bisa berdoa, saya bisa menyembah Tuhan sejam, saya bisa makan, saya bisa kalau kemarin 2-3 sendok sudah nggak bisa makan karena stresnya tinggi banget. Ya. Dia takut, dia ngomong isolasi, tapi satu kamar 10 orang, isolasi bagaimana? Waduh. Bukan isolasi, lakban itu. Iya, lebih gede. Bukan lockdown ya, lakban. Dia ngomong ini nggak isolasi nih, kiri kanan saya gitu ya. Dan memang saya dalam kehidupan saya sendiri, kalau saya stres maka saya akan timbul macam-macam hal. Saya nggak enak badan ini, nggak enak badan itu. Kemudian kalau saya nggak enak badan ini, nggak enak badan itu, saya kaitkan dengan
apa yang biasa ada di medsos, kalau batuk, kalau meriang, kalau panas sampai ya suhu badannya 37 sekian itu cenderung apa-apa. Aduh, itu kan tambah takut. Tambah khawatir. Nah, belum lagi hal-hal kedepannya lagi. Marilah kekasih Tuhan, ya kita mesti bertahan, kita mesti setia kepada Tuhan dalam hidup-hidup yang baik, berdoa, ya kemudian kita memuji Tuhan. Ya. Saya tiap hari ada keaktifan sendiri, Bu. Apa Pak? Bikin apa? Enggak, ada sekolah Alkitab melalui Zoom. Ya, ada Zoom dengan ini, Zoom dengan SBCT, Zoom dengan SBC3, Zoom dengan teman-teman, Zoom dengan keluarga, Zoom waduh banyak. Terus itu tiap hari saya juga. Iya, jadi kan artinya kan memang ada aktivitas yang kita kerjakan. Iya, bukan di PSBB. Malah ada aktivitas yang baik, ada sesuatu hal. Saya bisa bagi firman untuk teman-teman Zoom yang di luar kota, yang di luar pulau juga, ya. Saya bisa bagikan firman Tuhan. Kalau saya bagikan firman Tuhan harus pakai pesawat, ini sekarang nggak perlu. Cuman ada di kamar saya aja, saya bisa kemana-mana. Bisa bagikan firman Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, kekasih Tuhan, ayo, ya, ayolah, jangan, ya memang harus pakai hikmat, ya. Kita punya iman, kita punya Tuhan yang bisa melindungi, tapi jangan sembrono, ya. Lakukan hal-hal yang baik. Misalnya kemarin adik saya sendiri mengatakan, aku bikin masker ya, bikin gitu ya, gitu ya, bikin, kita nanti akan bisa distribusikan. Akhirnya lama-lama karena merasa mungkin sudah kembali modal, maka dibagi-bagikan. Ini saya punya, bisa dibagikan secara gratis. Ya, saya pikir ya ada sesuatu hal yang dilakukan, ada sesuatu hal yang dilakukan untuk orang lain, untuk Tuhan, jadi bukan hidup normal kita bukan stuck atau berhenti, tidak. Kita akan melakukan hal-hal yang baik kepada kehidupan kita sendiri, kepada Tuhan, kepada masyarakat yang lainnya, gitu Bu. Mungkin kalau bicara hidup kita baik-baik saja, tidak digoncang pandemi, mungkin kemampuan kita tidak muncul ya. Setuju. Pak Yo mungkin dulu nggak pernah berpikir bikin abon ayam, ya Pak? Enggak. Saya kan cuma buka tempat makan saja, saya kan buka Londong mie. Saya buka rumah makan, dan saya hanya apa ya, ketemunya hari-hari ya cuman itu aja. Rutinitas ya, pagi bangun ketemu ini. Nah, kemudian dalam masa-masa seperti ini, karena saya hobi, saya senang. Hobi masak memang. Saya senang Bu, saya senang masak, saya senang melakukan hal-hal yang pokoknya bagaimana saya bisa improve di dalam kehidupan saya, ya. Semuanya saya lakukan untuk saya, untuk keluarga, dan untuk juga orang lain juga. Kalau mungkin saya pikir gini, kalau abon ya oke lah, nasi putih pun juga makan abon juga bisa. Ya, mungkin nggak ada lauk, taruh di meja makan, sudah bisa bertahan sampai sebulan juga nggak apa-apa gitu ya. Makan abon terus ya. Kan, ya. Biarin nanti. habis pandemi lihat abon artinya kan ya bagaimana kita bisa mencari alternatif untuk kita bisa tidak keluar makan atau apa, kita restoran juga tutup atau apa ya Bu ya. Jadi ya kita mesti berpikir tentang itu. Pak, ketika tadi kembali lagi saya ini kekasih Tuhan yang sering kali bergabung di masa-masa pandemi ini, mereka yang namanya takut, khawatir, apalagi sekarang ini dengar berita ini, berita itu, mereka sudah berusaha menjaga begitu ya, dan puji Tuhan sampai hari ini masih sehat. Kadang-kadang kesehatan yang kita miliki ini tidak terasa berharga ketika kita ini tidak menghadapi hal-hal seperti ini. Pak, bagaimana kita bisa menghargai apa yang bisa kita, caranya agar kita bisa tuh memiliki walaupun mungkin sekarang ini yang kita miliki sedikit ya, mungkin keluarga ya
ya nggak akrab-akrab banget, atau penghasilan mungkin juga nggak banyak-banyak banget, tapi tetap bisa bersyukur. Itu kuncinya di mana tuh, Pak? Kekasih Tuhan kalau sudah kena COVID, mohon maaf ya Ibu ya, itu puluhan ratusan juta, Bu. Betul. Yang harus dikeluarin. Ya. Ada yang kaya raya, konglomerat pun tidak bisa membeli. Ya. Apalagi itu yang kaya, sedangkan yang ya teman saya juga di cover asuransi juga sekian saja, ya. Dan dia harus keluarkan biaya-biaya yang lainnya. Nah, kalau kita sementara kita hidup sehat, kekasih Tuhan, waduh, syukuri banget. Betul. Ya. Apalagi kalau kasih Tuhan bisa makan baik dengan nasi yang panas, ya, kemudian pakai abon kita bisa makan. Itu anak saya itu kami belanja telur 5 kilo, Bu. Waduh. Waktu itu kan saya nggak tahu kalau ada PSBB, Bu. Ya kan kami belanja, baru saja belanja. Terus kemudian terjadi pandemi. Pagi, siang, sore, malam telur. Sampai ya bahasa Inggrisnya udunen. Anak saya marah-marah, telur terus. Nah, yang ada itu kadang-kadang dia bikin sendiri, Bu. Anak saya masih SD, penyuka telur. Ya dia pikir ya kan mudah gitu ya, Bu, ya, kasih kecap asin sedikit, kasih kecap manis sedikit, terus dia makan dengan nasi yang panas. Tapi saya kembali lagi gini, ya syukurlah. Mereka dalam keadaan baik-baik, ya. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita menyikapi hari-hari ini, kasih Tuhan bisa baik, bisa sehat, syukuri, ya, teruskan dan kembali olahraga lah, apalah, kesibukan apa. Nah, saya ketemu dengan teman-teman, saya mengatakan begini, Bu Wayu, apa yang harus kita lakukan setelah pandemi ini selesai? Ya. Apa yang harus itu kita pertanyaan lakukan? besar yang harus kita jawab. Gereja juga, teman-teman saya gereja juga saya katakan, apa yang harus kita lakukan setelah pandemi ini selesai? Pekerjaan, apa yang harus kita lakukan setelah pandemi ini selesai? Nah, apalagi presiden kita mengatakan new normal. New normal, ya. Kehidupan, normal yang baru. Ya, kehidupan yang normal. Nah, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus kayak lomba-lombakan untuk mengatasi ini semuanya? Ya, kekasih Tuhan, properti jatuh, ya. Ada orang yang punya dolar, dulu dolarnya belinya 10.000, sekarang dijual 15.000. Untung kan? Dia untung. Dia beli aset properti yang turun. Wah, ini kan dibeli dengan uang yang untung, kan jadinya properti ini hampir harganya 30% saja. Gitu? Wow. Dia beli dengan dolar yang naik. Dia beli properti yang turun. Bukan dia beli dengan dolar yang naik, properti yang naik. Ya. Berarti kan untungnya besar. Wih. Jadi harga properti sekarang hampir 30% aja, Bu. Jadi artinya masih ada kesempatan kepada kekasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita mesti jeli. Kita mesti apa? Mesti bisa melakukan hal-hal terobosan yang ada breakthrough yang baik. Apapun juga bisa kita lakukan, ya. Saya punya maaf saya mohon maaf ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, nggak ada ibadah Pak Iyo, nggak ada yang kolektor. Bingung saya. Hah? terus what next? Ya, saya katakan nggak bisa begitu. Apa yang jadi berkat untuk mereka? Ya, kita harus jadi berkat buat mereka, Pak. Bukan mengharapkan mereka menjadi berkat kita. Saya katakan begini, Nabi Elisa itu dikirimin burung gagak. Ya, pagi ini sop soto, malam ono bistik daging apa ya Bu ya. Nah, kita ini jadi nabi apa kita jadi burung gagak gitu nah? Kalau kita jadi nabi ya it's okay, tapi kan terus siapa yang jadi burung gagak? Ya.
Banyak orang bilang gini, saya mau jadi burung gagak yang bawakan makanan buat orang lain, tapi saya nggak punya apa-apa. Ada, Bu. Pasti ada. Itu ya? kan disuruh Tuhan. Pasti bisa. Kan Iya. burung gagaknya kan nggak usaha dia cari. Iya. Ya, kan Nggak tahu tuh nemu di mana itu burung gagaknya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya katakan apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya. Kita mau jadi nabinya apa kita mau jadi burung Yang gagak? penting mau dulu Ya, Bu, lakukan. Saya beberapa waktu ini ketika masa pandemi, saya sendiri juga tidak punya banyak uang ya, dan juga tetapi ketika saya ada orang ini kemudian saya melangkah, itu Tuhan sediakan, beneran kekasih Tuhan. Saya nggak bohong, saya saksi hidup bagaimana ketika kita mau, ya Tuhan saya mau bantu, tapi saya nggak punya yang dibutuhkan. Tuhan kirim, Tuhan kirim dengan cara yang saya, wow. Kita ini jadi saluran aja. Ya, berarti Bu Ayu jadi burung gagak. Wak gitu. Artinya bisa ya. saja ketimbang kita harus berdiam diri, Bu, untuk melockdown iman kita, melockdown semangat kita, melockdown senyum kita, kan enggak gitu, Ya. Bu Ayu. Senyum Anda itu juga memberkati orang ya. Iyalah, kita sapa orang. Kita bagi link kekasih Tuhan. Ya. Oh, teman-teman saya komporin semuanya, bagi link. Ya. Ada seminar-seminar gratis, Ya. ada apa ya, pelajaran-pelajaran gratis yang bisa kita dapatkan. Loh, Bu, saya sampai minta maaf loh, Bu, sama teman-teman di grup. Maaf ya kalau Pak Yu cerewet. Kenapa, Pak? Ya karena kan saya minta mereka harus berbagi ayat. Heeh. Satu. Setiap hari harus berbagi ayat satu, kupasan satu. Ya, Pak Yu enggak, pokoknya. Memang kadang-kadang rada dipaksa ya. 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 Saya ngomong sorry loh ya kalau Pak Yu cerewet. Tapi kan bukan untuk saya. Untuk supaya kalian itu hidup gitu loh, on fire gitu loh. Ada semangat gitu loh, ada ndak stuck gitu ya. Ketimbang kita harus berbagi tentang maaf, timbang kita harus ngurungokno medsos yang negatif Stres terus. tambahnya. Waduh. Bagilah sesuatu. Saya tak lewati. Maaf, Bu. Surat kabar saya hentikan. saya ngomong sama orang tua saya, sudah jangan baca surat kabar, sudah. Iya. Stres, Tambah takut ya. tambah takut. Ya, isinya cuma itu tok, jumlah Covid, jumlah terpapar, jumlah yang meninggal. Memang kita harus melihat itu, kita harus tapi bukan. Nanti mesti siap dulu. Ya, kalau khawatir mending nggak usah dilihat. Ya, bukan untuk itu terus kita jadi down. Ya, terus kita yang perlu kita sekarang hidup normal kita harus lakukan dengan baik gitu, Bu Ayu. Tetap berbagi, tetap peduli. Jadi bukan mikir, aduh aku gimana ya, gitu malah stres ya Pak ya. Ya. Terus kita lihat jalan sepi, terus kita pikir, kok sepi? Ya, sepi gitu, kok sepi, terus makan apa kita? Ya tetap saya makan nasi. Sama, saya juga makan nasi. Ayolah kekasih Iya, Tuhan, kekasih ya. Tuhan. Ini hal yang ringan yang kami perbincangkan pagi hari ini, tetapi kami berdoa berharap kekasih Tuhan pun menangkap apa yang kami maksud ya. Jadi new normal ya, jalani dengan situasi seperti ini ya, tetap bersyukur. Kita sehat aja sudah harus bersyukur ya. Ya. Karena kalau sakit itu tadi Pak Yu katakan ratusan juta keluar. Saya konsumsi jamu loh, Bu. Oh ya. Bikin sendiri saya. Bikin sendiri. Boleh diperjualbelikan juga itu. Enggak ya? Saya beli jahe merah. Saya beli jahe emprit. Saya beli apa itu yang panjang itu serai. Saya beli gula merah. Saya rebus, saya bikin sampai 3 kali minum, Bu. Seger banget. Betul. Malam-malam masih ada, saya kasih tuang air, saya rebus lagi. Ya, saya lakukan itu untuk normal. Ya, supaya Bukan didasari karena takut ya. Ya nah, saya sehat, saya harus seger, saya harus sehat ya. Kekasih Tuhan kalau suka apa kencur apa ya minum, bikin gitu kan ya. Banyak waktu gitu ya. Ya, harus Bu, harus. Wong saya kemarin ke pasar juga belanja dengan uang 5.000 banyak kok, Bu. Dapat banyak ya. Banyak. Belanja apa? Ya itu tadi loh, seri-serian itu loh. Oh, 100 2.000 dapat banyak kok.
artinya kan kita bisa menyikapi, syukur-syukur kalau kekasih Tuhan bisa jual, saya enggak masak. Pak Yo saya jualan gitu. Iya. Enak ya. Oke, kekasih Tuhan, Anda bisa berbagi juga di program ini. Mungkin Anda bisa berbagi apa yang Anda kerjakan hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi ini. Jadi tidak hanya merenungi nasib dengan ketakutan begitu ya, tapi ada sesuatu yang positif yang bisa Anda tularkan kepada kekasih Tuhan yang mendengarkan juga. Silakan, selain Anda bisa bertanya, Anda juga bisa bersaksi, membagi hidup Anda kepada orang lain. Percayalah, ketika Anda membagi hidup Anda, apa yang Anda kerjakan, dan itu ternyata berdampak positif pada Anda, kemudian Anda bagikan kepada orang, itu ada sukacita yang tidak bisa diukur. Kalau Anda nggak percaya, silakan dicoba. Telepon kami di 0315046000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali dan menanggapi pertanyaan kekasih Tuhan yang sudah masuk dan Anda yang mau bersaksi. Kami kembali sesaat lagi.